Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa support channel ini dengan cara yang pertama, subscribe, karena subscribe itu gratis. Yang kedua, nyalakan loncengnya agar kalian tahu video terbaru yang akan datang. Yang ketiga, like dan share videonya ke teman-teman dan saudara kalian. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hussein. Saya dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Saya semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi antropolinguistik untuk memenuhi tugas pada mata kuliah linguistik dengan dosen pengampu Ibu Leni Sriwahyuni. Kita langsung mulai saja untuk penjelasannya. Antropolinguistik atau antropologi linguistik yaitu merupakan bidang ilmu indisipliner yang mempelajari hubungan bahasa dengan sebeluk-beluk kehidupan manusia, termasuk kebudayaan sebagai sebeluk-beluk intinya kehidupan manusia. Dalam berbagai literatur terdapat juga istilah linguistik antropologi, linguistik budaya, dan etnolinguistik. Meskipun ada penekanan tertentu yang membedakan keempat istilah tersebut, pada hakikatnya kajian-kajian ini keempat istilah tersebut tidak bisa dipisahkan, saling mengisi dan saling melengkapi, bahkan sering tumpang tindih. Hal itu berarti bahwa keempat istilah itu mengacu pada kajian yang hampir sama, walaupun harus diakui bahwa istilah antropologi linguistik lebih sering digunakan di antara istilah itu. Beranalogi pada sosiolinguistik, psikolinguistik, dan neurolinguistik, istilah yang lebih netral untuk digunakan adalah antropolinguistik. Baik, lanjut konsep-konsep dan kerangka teori. Konsep-konsep performansi, indeksikalitas, dan partisipasi. Dalam mengkaji bahasa, kebudayaan, dan aspek-aspek lain kehidupan manusia, pusat perhatian atau perhatian utama antropolinguistik ditekankan pada 3 topik penting, yakni performansi, indeksikalitas, dan partisipasi. Melalui konsep performansi, bahasa dipahami dalam proses kegiatan, tindakan, dan pertunjukan komunikatif yang membutuhkan kreativitas. Bahasa sebagai unsur lingual yang menyimpan sumber-sumber kultural tidak dapat dipahami secara terpisah dari pertunjukan atau kegiatan bahasa tersebut. Konsep indeksikalitas ini berasal dari pemikiran filosof Amerika Charles Sanders Peirce yang membedakan tanda atas 3 jenis, yakni indeks, simbol, dan ikon. Indeks adalah tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa ada hubungan alamiah dan eksistensial antara yang menandai dan yang ditandai. Konsep indeks diterapkan pada ekspresi linguistik seperti promina demonstratif, pronomi diri, adverbia waktu, dan adverbia tempat. Konsep partisipasi memandang bahasa sebagai aktivitas sosial yang melibatkan pembicara dan pendengar sebagai pelaku sosial atau social actor. Menurut konsep ini, kajian tentang aktivitas sosial lebih penting dalam kajian teks itu sendiri. Baik, lanjut. Konsep parameter antropolinguistik.
Dalam mengkaji penggunaan bahasa, antropolinguistik memegang dan menerapkan 3 parameter, yakni yang pertama keterhubungan atau bahasa Inggrisnya interconnection, yang kedua kebernilaian atau valuability, dan yang ketiga keberlanjutan atau continuity. Keterhubungan ini mungkin hubungan linear yang secara vertikal atau hubungan formal yang secara horizontal. Hubungan formal berkenaan dengan struktur bahasa atau teks dengan konteks, situasi, budaya, sosial, ideologi, dan konteks paralinguistik, gerak isyarat, unsur-unsur material. Yang berkenaan dengan bahasa dan proses berbahasa, sedangkan hubungan linier berkenaan dengan struktur alur seperti performansi. Kebernilaian memperlihatkan makna atau fungsi sampai ke nilai atau norma, serta akhirnya sampai pada kearifan lokal, aspek-aspek yang diteliti. Keberlanjutan memperlihatkan keadaan objek yang diteliti, termasuk nilai budayanya dan pewarisannya pada generasi berikutnya. Konsep tradisi lisan. Sebelum memahami pengertian tradisi lisan, ada baiknya terlebih dahulu kita memahami konsep tradisi. Kata tradisi berasal dari bahasa Latin, yaitu traditio, sebuah nomina yang dibentuk dari kata kerja transderere atau trader, mentransmisi, menyampaikan dan mengamankan. Sebagai nomina, kata traditio berarti kebiasaan yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam waktu yang cukup lama sehingga kebiasaan itu menjadi bagian dari kehidupan sosial komunitas. Baik, lanjut. Ada 3 karakteristik tradisi. Yang pertama, tradisi itu merupakan kebiasaan dan sekaligus proses kegiatan yang dimiliki bersama suatu komunitas. Pengertian ini mengimplikasikan bahwa tradisi itu memiliki makna kontinuitas atau keberlanjutan. Materi, adat, dan ungkapan verbal sebagai milik bersama yang diteruskan untuk dipraktikkan dalam kelompok masyarakat tertentu. Kedua, tradisi itu merupakan suatu yang menciptakan dan mengukuhkan identitas. Memilih tradisi memperkuat nilai dan keyakinan pembentukan kelompok komunitas. Ketika terjadi proses kepemilikan tradisi, pada saat itulah tradisi itu menciptakan dan mengukuhkan rasa identitas kelompok. Ketiga, tradisi itu merupakan suatu yang dikenal dan diakui oleh kelompok itu sebagai tradisinya. Di sisi lain, menciptakan dan mengukuhkan identitas dengan cara berpartisipasi dalam suatu tradisi adalah bahwa tradisi itu sendiri harus dikenal dan diakui sebagai suatu yang bermakna oleh kelompok itu. Sepanjang kelompok masyarakat mengklaim tradisi itu sebagai miliknya dan berpartisipasi dalam tradisi itu, hal itu memperbolehkan mereka berbagi bersama atas nilai dan keyakinan yang penting bagi mereka. Tradisi lisan terdiri atas tradisi yang mengandung unsur-unsur verbal, sebagian verbal atau non-verbal. Konsep tradisi lisan mengacu pada tradisi yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain dengan media lisan melalui mulut ke telinga. Tradisi lisan terutama tradisi yang memiliki unsur-unsur verbal seperti tradisi bermantra, bercerita rakyat, berteka-teki, berpidato adat, berpantun, berdoa, dan permainan rakyat
yang disertai penyanyian dapat dikaji dari pendekatan antropolinguistik. Tradisi lisan yang tidak terdiri atas unsur verbal seperti proses arsitektur, penggobatan tradisional, penampilan tari, bertentun, permainan rakyat, dan bercocok tanam dapat dikaji secara antropolinguistik dengan menjelaskan proses komunikatif tradisi itu dari satu generasi ke generasi lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah saat penyampaian materi. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.